Assalamualaikum. Ya, sudah bisa masuk, Ustaz. Sudah. Waalaikumsalam. Ya, monggo, Ustaz. Ya. Waalaikumsalam, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terdengar suara saya, Ustaz? Halo? Suara Ustaz sudah saya dengar. Bisa kedengaran, Ustaz? Sudah terdengar, Ustaz? Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Suaranya, Sudah terdengar? Halo? Sudah terdengar, Ustaz? Suara Ustaz? Halo? Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Alhamdulillah. Dengar, Pak? Bisa terdengar, Alhamdulillah. Ustaz? Bisa, alhamdulillah bisa. Ya, ya. Kita mulai, Ustaz, ya. Bismillah bisa. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah wa ba'dah. Saya hormati Ustaz eh, yang berkesempatan kita pada kesempatan ini bertemu. Terima kasih atas waktu Ustaz Aziz. Pada kesempatan ini, inti pertemuan kita kali ini adalah dalam rangka proses pendampingan kami selaku pengawas madrasah dalam merefleksi tingkat kesadaran dan kapasitas Ustadz dalam rangka memimpin perubahan di Madrasah Raudatul Islamiyah Pembengis. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama, Ustadz. Apa yang Ya, menjadi apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan di Madrasah Raudatul Islamiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk dari segi kelebihan dari madrasah kami ini, yang jelas kami ada program tambahan, misal seperti pembacaan Yasin, kan ada Jumat masuk. Kemudian Hmm? eh, di sekolah kami ini karena mayoritas muridnya itu juga dari pesantren sendiri, Iya, Ustaz. jadi untuk Lanjut. Iya, Ustaz. Boleh dilanjutkan?
Nah, jadi alhamdulillah sisi kelebihannya itu tadi kalau guru-guru yang ngajar bidang keagamaan misalnya fikih atau hadis Ya. ataupun akhlak itu lebih mudah karena memang sudah berkesesuaian dengan program di pesantren gitu kan. Ya. Terus dari kelemahan bahasa kami sendiri itu yang pertama, guru yang ada di madrasah aliyah ini Ya. itu mayoritas memang satmingkal keluar. Satmingkalnya di luar sehingga terkadang yang menjadi masalah itu jarak guru itu bentur Hmm. dengan yang satmingkalnya di sana. Hmm. Terbentur Sehingga ya. kami ada yang kosong. Ya, ada yang kosong gitu kan karena otomatis Hmm. guru-guru yang satmingkalnya di sana kan tetap mengutamakan Hmm. di sekolah mereka sendiri gitu. Hmm. Itu salah satunya. Terus yang kedua, Hmm. kelemahan dari madrasah kami ini Hmm. itu masih kurang dalam medianya gitu kan karena pembelajaran kami di sini itu ya memang masih ala-ala pesantren gitu. Baik. Tempat bangku fasilitasnya tetap duduk kadang-kadang itu masih join juga dengan punya pondok gitu. Oh, Artinya ya. kapan mau masuk pagi sekolah, bangku yang tadi malam dipelajari dari pondok diangkut lagi setiap hari gitu. Jadi salah satunya begitu. Hmm. Eh, Bagaimana Ustadz? Terus kalau Ya, boleh lanjut. Silakan, lanjut Ustadz, boleh. terus dari kelemahan dari yang lain itu seperti buku paket gitu kan. Paket itu memang kami nggak menyediakan Pak untuk siswa, khusus untuk guru saja pegangan. Sehingga dalam penyampaian materi itu agak sedikit lambat karena kita sistem main tulis gitu kan. Jadi anak itu hanya sekedar mencatat, nulis apa yang disampaikan oleh guru. Kalau dalam waktu 1 atau 2 jam dalam pelajaran itu kan nggak bisa maksimal untuk mencapai batas target materi itu karena sistem nulis gitu. Nah, adapun untuk cara kami menangani yang pertama masalah guru yang terkadang terbentur jam ngajarnya itu kami memang sudah menyiapkan guru yang standby untuk menggantikan sekiranya guru tadi nggak bisa masuk gitu. Hmm. Cuman kendalanya kalau guru yang kami siapkan ini terkadang bisa menyesuaikan dengan guru yang memang bidangnya bukan ahli dari mengganti gitu. Misal yang berhalangan guru bahasa Inggris. Nah, secara otomatis guru pengganti ini yang kami siapkan belum mampu untuk melanjutkan materi bahasa Inggris dari ibu guru itu. Sehingga Bentar Ustadz, ini termut ini. Kok termut? Halo? Halo Ustadz? halo, Ya, ya, masuk. ya. Nah, Lanjut silakan Ustadz. jadi eh, kendala guru yang kami siapkan itu kan
sebagai pengganti kadang ya murid dari pesantren ini sendiri, kemudian juga yang proses masih ada kuliah gitu, yang masih jalani masih kuliah. Nah, jadi kalau andai kata pelajaran yang memang dia tidak mampu untuk menggantikan, kami cuma bilang sama mereka, daripada pembelajaran itu kosong, ya monggo diisi dengan pelajaran yang sampean mampu untuk itu sementara itu. Bang, alhamdulillah kalau untuk bahasa Inggris ini sudah ada pengganti guru yang bisa masuk ke aliyah ini. Intinya Pak, kalau ada pelajaran yang memang tidak dikuasai oleh guru pengganti, mereka akan mengajarkan sesuai kemampuan mereka. Itu yang pertama, kalau masalah kendala, berbenturan guru yang tidak bisa masuk. Tapi insya Allah tetap kami pastikan santri itu tetap belajar gitu. Walaupun nggak sesuai dengan jam yang ada ditentukan. Kemudian yang kedua, masalah kendala untuk buku tadi, kalau umpamanya guru yang memang mau untuk memberikan fotokopiannya kepada murid, itu diberikan kebebasan, terserah memang kalau mau silakan. Tapi kami pribadi memang lebih senang murid itu menulis gitu. Karena kalau cuma hanya sekedar membaca buku yang ada di situ, otomatis dia latihan menulis, secara otomatis dia kurang berkembang, terutama dalam. Maka kami kalau memberikan pelajaran bahasa Arab itu mesti sistem dikte, seperti imla gitu kan, supaya sambil mengetahui bagaimana kemampuan siswa ini. Karena minta maaf, dari anak-anak kami sendiri saja itu banyak yang masih belum bisa menulis dalam bahasa Arab itu. Nah, itu yang dari luar lah khususnya, yang tidak di pesantren gitu. Berarti sudah teranalisa Pak ya, sudah Ustadz antisipasi kelebihan dan kelemahan. Oke. Ustadz, eh, sudah mendapat bantuan bantuan bos dari pemerintah Ustadz ya? Alhamdulillah sudah. Sudah. Oh iya ya. Oh ya. Alhamdulillah. Pertanyaan saya ini Ustadz, Iya, eh, silakan. bagaimana Ustadz menyusun program kerja madrasah dan rencana kerja madrasah Ustadz? Salah satu cara menyusun program kerja dan anggaran satuan pendidikan itu dengan sistem metode musyawarah gitu. Artinya Ya. kita kumpul rembuk dengan guru, kemudian di situ nanti akan kita berikan pendapat-pendapat dari guru bagaimana untuk tahun ini mengajarnya, apa masih bisa di jam yang sama atau bagaimana. Kalau memang tidak ada, berarti kita disesuaikan lagi. Kemudian apakah ada yang merasa memang masih alhamdulillah sanggup untuk meneruskan atau bagaimana, supaya nanti andai kata ada yang tidak mampu lagi untuk meneruskan, kita bisa siapkan guru yang bakal menggantikan gitu, dalam program pembelajaran. Intinya musyawarah lah Pak, Musyawarah ya. musyawarah. Cuman eh, kembali lagi, musyawarah yang kami lakukan itu terkadang sifatnya itu enggak, sistemnya itu harus ditentukan sekian sekian, enggak. Kapan umpamanya ada pembagian rapor yang kebetulan guru ngumpul, nah di situ kami sambil bincang-bincang. Jadi musyawarahnya itu sistemnya sambil kapan ketemu ngobrol gimana gimana gitu. Karena mau ngumpulkan gurunya ini, jujur sendiri kami nggak bisa kalau betul-betul hari jam ngajar, karena otomatis guru-guru tadi kan semuanya pada di sekolahnya masing-masing, terutama di MTS Roda sendiri kan, meskipun jaraknya dekat tapi
Kadang-kadang kita mau mengumpulkan keseluruhannya itu nggak bisa. Jadi kapan momen seperti acara Isra Mi'raj atau Maulidan, itu ada ngumpulan bareng, makan-makan sambil itu sambil minta pendapat gimana pembelajaran kita, sekolah kita, apakah ada yang bakal mau dimasukkan. Nah ini kemarin ada wacana dari kami untuk memasukkan untuk tahun ini untuk memasukkan kewirausahaan Oh ya. kewirausahaan karena memang ada eh, kemarin dari orang Serdang gitu kan yang datang ke sini memberikan masukan lah di mana kalau seandainya siswa-siswa kita ini kita berikan kewirausahaan, umpamanya misal bagaimana cara beternak, bagaimana cara untuk membuat gitu kan, ternak ikan ataupun nanam sayuran. Nah, beliau itu memang kebetulan saat ini sudah membidangi ternak itu sudah lama puluhan tahun. Nah, beliau itu pengen memasukkan jam, tapi di khusus kelas 2 saja, di khusus kelas 2 untuk kewirausahaan supaya santri nanti ketika pulang ke rumah ilmu untuk masalah peternakan dan segala macam itu bisa didapatkan. Cuman ini kami masih bingung menentukan waktunya itu, Pak. Karena kan sekolah di sini kami masuknya itu jam 8. Jam 8 itu masuk, kemudian jam 12 sudah pulang. Karena nanti zuhur harus kita jamaah lagi, kemudian ba'da zuhur kita belajar pondok. Jadi nggak bisa jam pelajaran itu full seperti sekolah yang di luar sampai jam 2 gitu kan. Oh, Masya Allah, berarti itu kalau kalau bisa terrealisasi itu, Ustaz. Kan sekarang kan eh, yang dikembangkan itu kan P5 P2RA itu. Halo, terdengar Ustaz? Nah, iya Ya, dengar nih. ya. P5 P2RA itu sekarang yang dikembangkan. Jadi apa namanya? Saya kira itu luar biasa sekali, Ustaz. Pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Yang Ustaz ketahui ini, ada nggak itu termasuk ini rencana kerja tahun ini ya, tahun 2024 ya. Mudah-mudahan terkait Iya, kewirausahaan iya. itu. Kan sekarang kan P5 P2RA itu kan sudah apa masuk ke dalam apa struktur kurikulum, Ustaz, untuk kita. Kan ada Iya, iya, iya. intrakurikuler, Oh, sudah. ekstrakurikuler. Jadi saya kira itu sudah sangat tepat sekali. Eh, apa yang membedakan? Adakah yang berbeda eh, program? Apa ada nggak ya terkait perbedaan program? Setidaknya itu ada 3 tahun terakhir atau tahun yang kemarin atau tahun ini program yang sudah Ustadz rancang sampai terlaksana itu seperti apa? Misalnya tahun kemarin programnya apa yang sudah jalan, kemudian dari program itu apa yang harus diperbaiki dan untuk dilaksanakan di 2024 ini, Ustaz. Jadi program yang sudah kami laksanakan pada tahun 2003 kemarin Mm-mm. itu diantaranya adalah santri ini bisa terus membaca Quran gitu kemarin untuk di awal-awal kali masuk dalam pembelajaran. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu Mm-mm. yang bisa dilakukan santri ini hanya membaca setiap hari Jumat itu. Karena gini Pak, kalau andai kata kita jalankan setiap pagi itu ke anak-anak ini yang dari luar itu kadang datangnya telat lambat Mm. lambat akhirnya kalau andai kata mereka itu diberikan sanksi untuk berdiri seumpamanya atau mengulang bacaan Mm. yang harus dibaca sebelumnya, Mm. otomatis nanti pas di jam pelajaran masuk anak ini malah nggak bisa masuk gitu, nggak bisa masuk sekolah. Nah daripada nanti dia nggak ikut belajar, akhirnya ya sudah ditentukan untuk 1 minggu sekali aja dalam 1 minggu ya, program. Intinya banyaklah Tahsin ya, program-program. Ya, iya, tahsin Quran. iya. Selain itu, Ustaz, Banyak mungkin. pembicaraan apa wacana yang kemarin juga dimasukkan Mm-mm. oleh beberapa guru untuk sebagai tambahan ekstra
hadrohan gitu kan. Oh, hadrah ya. Ya hadrah. Nah, cuman kendalanya ketika guru ini ingin menambahkan jam hadroh di luar sekolah, berbentur dengan jam di pesantren. Hmm. Nah, itu yang menjadi kendala, akhirnya kami nggak bisa menjalankan, Pak. Hmm. Nggak bisa menjalankan. Karena gerak ekstranya setelah zuhur atau asar umpamanya, Hmm. sementara kita di pesantren sudah ada kegiatan sendiri. Hmm. Ba'da zuhur, ba'da asar gitu. Hmm. Kalau untuk anak santri sendiri kan memang sudah ada hadrohnya, Hmm. Hmm. dia belajar bisa. Tapi yang jadi kendala anak-anak yang dari luar yang pulang-pulang ini dia nggak bisa ngikuti gitu, karena hanya sekolah di aliyah, tidak sampai mengikuti jam pelajaran di pesantren. Jadi sebenarnya pengen mengadakan tambahan-tambahan jam ekstrakurikuler, cuman kendalanya menyusun waktu untuk tambahan itu sulit, Pak. Jadi, itu seperti misalnya ba'da asar kita mau muhadharahan Hmm. atau bagaimana, itu nggak bisa dikarenakan di pondok sendiri sudah full jam Hmm. belajarnya sendiri. Kalau anak santri kan muhadharah tetap ada setiap malam Selasa. Kalau Hmm. yang putranya, kalau putri Hmm. setiap malam Jumat gitu kan. Hmm. Hmm. Cuman tuh khusus murid yang di pesantren yang sekolah di aliyah. Hmm. Adapun yang dari luar mereka pulang nggak ikut Eh, gitu. berapa persentase Ustaz yang di luar itu? Anak dari luar dari total 42 siswa Hmm. itu 50-50 Pak, 50-50. Oh, 50-50 ya. Ya, 50-50. Hmm. 50-an 50-an. Sejauh ini Dan bagaimana Ustaz mengantisipasi ini kan termasuk kelemahan juga Ustaz ya. Tapi ini kan iya iya. kelebihan juga tuh. Salah satu sudah ada rencana-rencana strategis yang menurut saya bagus itu. Apalagi muhadarah itu nanti sangat bermanfaat untuk mereka ketika mereka terjun di lapangan, nanti sudah membawa acara, MC atau banyak Iya, pasti itu kan ilmu terapan itu. Ilmu terapan di iya. masyarakat. Apa yang harus apa yang Ustaz lakukan untuk mengantisipasi itu ya sejauh inilah sejauh ini atau adakah upaya yang Untuk mungkin yang bisa kita bantu begitu boleh ya Ustaz. mm, jadi kalau untuk masalah program seperti muhadharah ini, itu alhamdulillah memang kalau untuk santrinya sendiri itu langsung kami terapkan ketika ada acara-acara besar seperti Maulid, Rajaban atau pertemuan, mereka itu sendiri yang kami suruh untuk memimpin acara. Artinya Hmm. mulai dari awal sampai akhir diatur gimana Hmm. sehingga mereka sudah mempunyai eh, kemampuan lah untuk membawa acara, yang ngajinya Hmm. siapa, menyusun seperti itu. Tapi Hmm. yang jadi kendalanya itu tadi hanya anak-anak pesantren yang kami libatkan. Hmm. Sementara anak dari luar mau kita libatkan mereka memang nggak bisa gitu. Kendala tidak bisa itu di apanya Ustaz Karena kalau nggak boleh pernah tahu? mengikuti jam itu. Oh. Terkendala nggak bisanya itu tadi karena mereka setiap kami tunjuk untuk umpamanya ikut dalam kegiatan di pesantren seperti acara Isra Mi'raj, itu Hmm. terkadang mereka merasa kita kan bukan santri juga gitu. Ini kan acara Hmm. pesantren. Nah, Hmm. akhirnya yang hadir dari siswa aliyah sendiri juga itu nggak bisa maksimal, Pak. Hmm. Nggak bisa maksimal. Hmm. Kalau mereka Nah, kita itu yang minta datang di sore hari Ustaz sulit juga ya kalau mereka kita datangkan di waktu sore hari, waktu yang lain misalnya. satu ken satu kendalanya tadi di pondok sendiri itu ba'da asar dari hari Jumat sampai ke hari Kamis itu full Hmm. belajarnya. Jumat Belajar libur kitab itu pesantren, Ustaz ya. Kitab Ustaz ya. ya, oke, Oh, belajar. oh belajar kitab. Saya kira mungkin Ba'da itu. Hmm. eh, Kalau misalnya kita minta mereka juga, itu kan salah satu ilmu apa ya? Saya kira itu kalau kitab itu sangat bagus sekali itu untuk anak-anak kita yang di luar itu. Kita kalau kita himbau mereka, kalau kita bacakan mungkin keliru misalnya ya.
Tapi kalau kita himbau, kita wajibkan pun sebenarnya tidak apa-apa juga Ustaz, kira-kira Ustaz. Sama kita itu yang di luar itu untuk mereka belajar kitab juga gitu. Oh, yang sore itu belajar kitab ya Ustaz ya? Habis asar Iya, itu belajar ya? kita. Ya, kalau hari Jumatnya itu hadroh. Oh, Hari Jumat sore sama pagi Ahad. Pagi mm-mm. Ahad. Wih sayang lah soalnya. Oh, sangat ini Mm-mm. nggak, Nah, iya, itu kendalanya. nggak Satu mereka waktu yang seandainya mereka ikut itu tidak berbayar juga kan sebenarnya ya? nggak masalah, Pak. Wah, ya, sebenarnya Tapi itu kita ini kan coba nanti. Hmm. nggih, kami sudah usulkan kalau memang bisa ikut-ikut belajar di pesantren nggak masalah gitu kan. Iya, oh Boleh. itu iya justru Nah, sebenarnya peluang sebenarnya itu bagi mereka ya. Kapan lagi itu iya, kalau sudah di usia-usia aliyah ini enggak payah kalau sudah lewat lewat dari aliyah itu agak susah lagi di kesempatan inilah mereka belajar sebenarnya. betul. Ya, mau dimohon itu memang kita himbau terus Ustaz itu. Nggih, Gimana mudah-mudahan Pak caranya? bisa terlaksana Iya, di tahun gimana caranya 2024 bisa ini kan mereka bisa mudah-mudahan bisa. atau datang kita panggil orang tuanya juga Ustadz. Jadi kita kita coba buka mindset mereka bahwa ini penting sekali gitu. Rasanya rugi tuh terlewatkan itu bener tuh. Iya, iya, iya. Iya, iya Ustadz Mudah-mudahan untuk nanti Mm. untuk 2024 nanti bisa lah dilaksanakan. Iya. Menjadi program utama Ustadz kalau bisa ya. Nggih, nggih, nggih. Karena ya, ya di samping itu berharap juga nanti MA Raudatul Islamiyah bisa ikut KSM. Amin, amin, Iya, mudah-mudahan. karena eh, ilmu apa? Ilmu ukhrawi itu kitab-kitab dasar termasuk juga ada ilmu umumnya itu sangat, sangat terintegrasi dan mudah-mudahan itu kan sekarang kan soal KSM itu kan seperti itu Ustaz. Nggih, Dia nggih. terintegrasi ya. eh Mungkin ada yang lain Ustaz? Ya, harapan kami untuk tahun 2024 ini mudah-mudahan program yang bisa dilaksanakan bisa lebih baik lagi dan Ya, tentunya mohon amin. dukungan doa juga dari Bapak Hanafi gitu selalu memberikan ilmu pengalaman pada kami di sini. Insya Allah, Ustaz. Nggih, nggih. Terima kasih. Saya kira saya sudah dapat poin-poin penting dalam rangka tugas kami sebagai pengawas untuk mendampingi Ustadz di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan perjalanan Ustadz dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dan Madrasah Huruful Islamiyah bisa terus berkembang lebih baik lagi. Barakallahu fikum Ustadz. Ya, syukran jazakallah khair atas waktunya sore ini. Afwan, afwan, Ustaz. Ya, Nggih, Ustaz, Afwan sama-sama. mengganggu juga nih atas waktunya. Nggak apa-apa, Ustaz. Nggak. Ya, saya kira pertemuan kita cukupin Ustaz Assalamualaikum. ya. Ya, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Afu minkum. Mohon maaf jika ada salah khilaf Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup Ustaz ya. Ya, kita tutup Ustaz ya. Halo.